wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisan Fitri, NIM 19231003. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Febrianto MPD. Nah, judul yang saya angkat untuk proposal penelitian saya yaitu penerapan model pembelajaran berbasis problem-based learning untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 7 SMP Negeri 13 Padang. Baiklah, pada slide pertama ini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 atau pendahuluan. Pada bab 1 ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu latar belakang. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian ini yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan ini berasal dari bahasa Yunani yang berbunyi pedagogik yang artinya memberi bimbingan kepada anak. Menurut Zell Henry Sharif 2017, pendidikan ini merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang baik agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya serta memiliki keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan menurut Ahmadi 2007, pendidikan ini merupakan proses pengembangan kepribadian yang tidak terlepas dari kegiatan proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar biasanya berkembang di sekolah, terutama di kelas, umumnya ditentukan oleh peran guru dan siswa sebagai individu yang terlibat langsung di dalam proses tersebut. Keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar di sekolah sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengajar dan penggunaan metode untuk mengajar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa guru merupakan salah satu komponen dalam proses pembelajaran yang memegang peran strategis. Guru dan proses pembelajaran harus lebih berperan sebagai fasilitator dan motivator. Guru dikatakan sebagai fasilitator, artinya guru memberikan kemudahan kepada peserta didik, sehingga peserta didik itu termotivasi untuk aktif dalam pembelajaran. Guru harus merancang pembelajaran untuk menunjang dalam ketercapaian tujuan pembelajaran. Indikator ketercapaian itu dapat dilihat dari hasil belajar siswa. Selanjutnya, hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa menurut Sujana 2015 adalah perubahan tingkah laku yang mencakup bidang afektif, kognitif, dan psikomotorik yang dimiliki oleh siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Dalam proses belajar mengajar, guru dan peserta didik harus sama-sama aktif dan harus ada kerjasama. Oleh karena itu, guru harus kreatif dalam memilih model pembelajaran yang akan digunakan. Menurut Taib et al. 2020, pendidikan di Indonesia sekarang ini sudah menerapkan kurikulum 2013 dari setiap jenjang pendidikan, dimulai dari jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, dan lain sebagainya. Kemendikbud 2013 menyebutkan bahwa kurikulum 2013 ini menggunakan pendekatan saintifik, yang mana guru hanya sebagai fasilitator atau narasumber yang mengarahkan kegiatan-kegiatan belajar, memberikan umpan balik, dan membantu memberi penjelasan. Penerapan model di kurikulum ini sangat diperlukan dalam proses pembelajaran karena penggunaan metode ceramah, demonstrasi, penugasan akan memberikan dampak yang kurangnya ketertarikan peserta didik, sehingga mengakibatkan peserta didik lebih mudah bosan, jenuh dalam proses pembelajaran. Selain itu, kurangnya variasi dan dalam metode pembelajaran yang diberikan di kelas juga mengakibatkan fenomena rendahnya motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran IPA. IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam merupakan salah satu mata pelajaran yang ada pada tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Menurut Solistyorini dan Supartono 2007 menyatakan, pada hakikatnya IPA ini dipandang dari segi produk, proses, dan pengembangan sikap. Hal ini berarti bahwa belajar IPA memiliki dimensi proses, dimensi hasil atau produk, dan dimensi pengembangan sikap ilmiah. Ketiga dimensi tersebut bersifat saling terkait,
IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. IPA bukan hanya penguasaan pengumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, prosedur, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Menurut Arman 2020, pembelajaran IPA sejalan dengan pendidikan karakter sangat penting dalam menunjang tujuan pembelajaran. Maka itu diperlukan mode pendekatan pembelajaran yang menunjang terlaksananya proses pembelajaran di sekolah. Salah satunya integrasi mode pembelajaran PBL dan keterampilan proses lain atau keterampilan hasil. PBL ini merupakan suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah di dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan dalam pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pembelajaran. Jahuri 2011. Menurut Istarani 2014, pembelajaran PBL berfokus pada masalah. Siswa tidak hanya mempelajari konsep dalam pembelajaran, tetapi siswa juga dituntut untuk mampu menyelesaikan masalah yang diberikan. Sedangkan menurut Firman Syah dan kawan-kawan 2015 mengatakan bahwa PBL merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali pengalaman autentik sehingga mendorong mereka aktif dalam belajar, mengkonstruksi pengetahuan dan meningkatkan dan mengintegrasikan konteks belajar di sekolah dan kehidupan nyata secara alamiah. Peserta didik tidak sekadar mendengar, mencatat, atau menghafal materi yang telah disampaikan guru, tetapi peserta didik diharapkan mampu berpikir, mencari, mengolah data, serta berkomunikasi dalam proses pembelajaran tersebut. Menurut Susilo dan kawan-kawan 2012 mengatakan bahwa model pembelajaran PBL hanya dapat terjadi jika guru mampu menciptakan lingkungan kelas yang terbuka dan membimbing pertukaran gagasan. Peran guru adalah sebagai pemberi rangsang, pembimbing peserta didik, dan penentu arah belajar, yaitu suatu pola atau kerangka konseptual yang berisi prosedur sistematik dalam mengorganisasikan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka saya tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul penerapan model pembelajaran berbasis problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 7 SMP Negeri 13 Padang. Poin yang kedua yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik kurang dapat memecahkan masalah terkait pembelajaran IPA. Yang kedua, proses pembelajaran IPA belum dilaksanakan sepenuhnya secara terpadu. Yang ketiga, peserta didik masih kurang aktif dalam pembelajaran. Dan yang keempat, daya ingat peserta didik masih rendah dalam pembelajaran IPA. Poin selanjutnya yaitu batasan masalah. Mengingat luasnya masalah dan agar lebih terarahnya penelitian ini, maka batasan masalah yang dikemukakan yang pertama yaitu menggunakan model pembelajaran IPA berbasis problem based learning. Yang kedua, penelitian ini dilakukan untuk melihat hasil belajar siswa pada materi IPA SMP. Dan yang ketiga, penelitian ini hanya dibatasi pada peserta didik kelas 7 SMP Negeri 13 Padang. Poin yang keempat itu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka diperoleh rumusan masalah untuk penelitian ini, yaitu bagaimana penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 7 SMP Negeri 13 Padang. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan untuk penelitian ini, maka diperoleh juga lah tujuan penelitian dari penelitian ini, yang mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hasil belajar IPA di kelas 7 setelah menerapkan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Poin selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi peneliti sebagai bekal untuk menambah wawasan, keterampilan, dan ilmu pengetahuan dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, bagi guru
sebagai bahan referensi atau masukan dalam meningkatkan hasil belajar siswa, serta memberikan wawasan kepada guru IPA dalam merancang model pembelajaran problem-based learning untuk diterapkan. Yang ketiga, bagi peserta didik, peserta didik mendapatkan pengalaman baru, yaitu peserta didik dapat membangkitkan semangat kerjasama dan peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar. Yang keempat yaitu bagi peneliti lainnya sebagai acuan dan referensi untuk melanjutkan dan juga untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Slide selanjutnya itu mengenai bab 2 atau kajian teori. Nah, pada bab 2 ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu kajian teori. Kajian teori ini juga terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu model pembelajaran problem-based learning. Problem-based learning ini pertama kali dikembangkan oleh Profesor Howard Burroughs sekitar tahun 1970-an dalam pembelajaran ilmu medis di McMaster University, Kanada, Amir 2014. Menurut Ward and Lee 2002, problem-based learning ini merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk dalam memecahkan masalah. Model pembelajaran problem-based learning juga merupakan model pembelajaran yang membantu peserta didik untuk mengembangkan keaktifan dalam kegiatan penyelidikan. Selain itu, model pembelajaran PBL juga meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan dari pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa problem-based learning ini merupakan model pembelajaran berbasis masalah yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Adapun ciri-ciri yang terdapat dalam model pembelajaran based learning ini, problem-based learning ini menurut Arens 2008 yaitu yang pertama, mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi berdasarkan masalah dari pengalaman kehidupan nyata. Yang kedua, tidak fokus hanya pada satu mata pelajaran. Peserta didik juga harus melihat permasalahan dari beberapa mata pelajaran. Yang ketiga itu penyelidikan autentik. Pada pembelajaran berbasis masalah ini, peserta didik diwajibkan untuk melakukan pemecahan dan mencari solusi terhadap masalah yang telah diberikan. Yang keempat yaitu hasil akhir berupa produk. Siswa dituntut untuk menghasilkan produk berupa karya yang merupakan jawaban dari masalah yang telah ditemukan pada proses pembelajaran PBL ini. Yang kelima, kolaborasi. Pada pembelajaran PBL ini, pada pembelajaran berbasis masalah ini, peserta didik dituntut untuk dapat berkomunikasi dengan baik. Sedangkan karakteristik PBL menurut Leo 2005 adalah yang pertama yaitu pembelajaran autentik. Artinya pembelajaran yang menyajikan suatu masalah otentik dan diharapkan peserta didik mampu menggali dan mengaitkannya dalam kehidupan nyata. Yang kedua, pembelajaran hanya berfokus pada peserta didik. Yang ketiga, mencari informasi secara mandiri dari berbagai sumber internet, buku, atau sumber yang relevan. Yang keempat, pembelajaran berkelompok. Dan yang kelima, guru hanya sebagai fasilitator yang bertugas untuk memberi motivasi kepada peserta didik agar dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah diberikan. Nah, di setiap model pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan yang terdapat dalam pembelajaran problem-based learning ini menurut Sanjaya 2007 adalah yang pertama yaitu pembelajaran berbasis masalah adalah strategi yang cukup bagus untuk memahami pembelajaran. Pembelajaran yang berbasis masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik. Pembelajaran berbasis masalah juga dapat mengembangkan pengetahuan peserta didik. Nah, kelemahan yang terdapat pada pembelajaran berbasis masalah menurut Sanjaya 2007 yaitu yang pertama itu mungkin ada beberapa peserta didik yang tidak memiliki minat atau kepercayaan bahwa masalah yang telah dipelajari sulit dipecahkan, sehingga mereka merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, model pembelajaran problem-based learning atau PBL membutuhkan waktu yang cukup untuk persiapan. Yang ketiga, pemahaman yang kurang terhadap masalah-masalah yang akan dipecahkan dapat mengakibatkan siswa kurang termotivasi untuk belajar. Selanjutnya, pembelajaran IPA terpadu. Menurut Prasetyowati
Pembelajaran IPA ini menuntut siswa supaya terlibat dalam pembelajaran baik secara fisik maupun mental, serta memberikan pengalaman secara langsung terhadap peserta didik dalam pembelajaran IPA. Menurut Lukman 2013, IPA ini merupakan proses ilmiah yang bersifat empiris, sistematis, dan logis, serta memiliki sikap ilmiah seperti ingin tahu, menghargai, sabar, kritis, tidak putus asa, dan lainnya. Dan lainnya, IPA juga memiliki ciri khusus dalam mempelajarinya, berbeda dengan cara mempelajari ilmu pengetahuan lainnya. Pembelajaran IPA di tingkat SMP diajarkan dalam bentuk pembelajaran terpadu, yang mana isinya didasarkan pada 3 bidang kajian ilmu, di antaranya ilmu fisika, ilmu biologi, dan ilmu kimia. Keterpaduan pada ketiga bidang kajian ilmu ini ditunjukkan pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam pembelajaran IPA, menurut Asrizal 2017. Selanjutnya, hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa ini merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran. Hasil belajar juga merupakan suatu interaksi antara belajar dan mengajar. Bukti bahwa seseorang telah melaksanakan proses belajar, ia telah adalah terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang. Misalnya dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Semakin banyak perubahan tingkah laku seseorang terjadi, maka semakin banyak pula kemampuan-kemampuan yang telah diperoleh. Kemampuan yang tersebut berupa kognitif, psikomotorik, dan kemampuan dinamik afektif. Hasil belajar dapat dikatakan sebagai suatu yang didapatkan atau dikuasai apabila melewati proses pembelajaran, dan biasanya ditunjukkan dengan nilai atau berupa skor. Penilaian hasil belajar ini merupakan proses pemberian nilai kepada siswa yang telah mengikuti kegiatan belajar mengajar terhadap hasil belajar yang telah dicapai dengan kriteria tertentu, menurut Usama dan kawan-kawan 2016. Nah, pada proses pembelajaran terdapat 3 macam hasil belajar. Yang pertama itu pengetahuan dan pengertian, sikap dan cita-cita, dan keterampilan dan kebiasaan. Berdasarkan kurikulum 2013, hasil belajar terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud tahun 2016 nomor 2, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, keterampilan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Penelitian relevan ini merupakan acuan bagi saya dalam melakukan penelitian dan juga sebagai penambah wawasan dalam melakukan penelitian pada saat ini. Adapun penelitian relevan yang pertama yang saya gunakan yaitu dari Nur Izzah 2016 dengan judul penelitian penerapan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan karakter siswa dan kemampuan memecahkan masalah pada materi sistem pertanyaan. Yang kedua yaitu dari Afradiska dan kawan-kawan 2013 dengan judul bahan ajar sains terpadu tematik untuk meningkatkan kecerdasan kuantum dan literasi saintifik siswa SMP kelas 7. Dan yang ketiga yaitu dari Nuryayu 2017 dengan judul penelitian penerapan model problem based learning atau PBL untuk meningkatkan hasil belajar biologi siswa kelas 10B SMA Negeri 2 Bolo tahun ajaran 2016-2017. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Ibu, Bapak, dan teman-teman semuanya dapat melihat pada slide yang telah saya tampilkan. Ini adalah kerangka berpikir dari penelitian saya. Selanjutnya bab 3 atau metodologi penelitian. Nah, pada bab 3 ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu jenis penelitian eksperimen semu atau quasi eksperimen. Sedangkan rancangan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau classroom action research.
Penelitian tindakan kelas atau classroom action research pada umumnya memiliki 4 tahapan yang akan dilalui. Yang pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada kelas 7 SMP Negeri 13 Padang, dan waktu penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2022 dan 2022-2023. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi yang diambil pada penelitian ini adalah seluruh siswa atau siswi kelas 7 SMP Negeri 13 Padang pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 yang dijadikan sebagai responden uji coba dalam penelitian ini. Yang kedua itu sampel. Sampel ini terbagi menjadi dua, satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol. Nah, sampel ini dipilih berdasarkan kelas yang diajari oleh guru yang sama dan berdasarkan pertimbangan bahwa dua kelas tersebut memiliki kemampuan yang seimbang. Selanjutnya, variabel dan data penelitian. Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal yang diingin ketahui atau dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiono 2013. Nah, variabel pada penelitian ini terbagi menjadi dua. Ada variabel bebas atau X, yang mana variabel bebasnya yaitu model pembelajaran problem based learning, dan variabel terikatnya Y adalah hasil belajar peserta didik. Nah, selanjutnya data penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder atau data yang tidak langsung dikumpulkan oleh pengumpul data, karena data yang diperoleh berasal dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Poin selanjutnya itu prosedur penelitian dan tahapan penelitian. Nah, tahapan yang pertama itu pratindakan, yang mana pratindakan ini yang dilakukan yang pertama yaitu permohonan izin kepada kepala sekolah untuk melakukan observasi. Yang kedua itu melakukan wawancara dengan salah satu guru IPA untuk mengetahui gambaran awal terkait situasi dan kondisi proses pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah dengan mengkaji hasil wawancara tersebut. Dan yang keempat, menentukan kelas dengan pertimbangan yang memiliki hasil belajar yang masih rendah, yaitu kelas 7. Yang kelima, menganalisis studi pustaka sesuai dengan permasalahan dan judul penelitian. Yang keenam, menyusun proposal dan melakukan revisi bersama dengan dosen pembimbing. Yang ke-8, menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Menyusun soal protes sebagai bahan evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa. Yang selanjutnya, menyusun instrumen pengumpulan lainnya berupa lembaran observasi. Yang 10, menyelesaikan rancangan penelitian dengan bimbingan dosen hingga memperoleh persetujuan untuk dilakukan penelitian. Yang kedua itu tahapan penelitian siklus 1. Adapun tahapan yang penelitian pada siklus 1 ini, yang pertama itu perencanaan tindakan atau planning. Biasanya ini berguna dalam penelitian, yaitu dilakukan persiapan dan penyusunan instrumen pembelajaran serta instrumen penelitian. Yang kedua, pelaksanaan tindakan atau action. Pada tahap ini, guru kelas akan mengajar langsung selama proses pembelajaran, dan dalam tahap pelaksanaan tindakan kelas, guru beracuan dan berpedoman pada RPP yang telah disusunnya dan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selanjutnya yaitu observasi atau observing. Kegiatan ini dilakukan pada saat pelaksanaan tindakan, dilakukan oleh peneliti yang bertindak sebagai observer. Kegiatan observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengamati proses mengajar yang dilakukan oleh guru di kelas selama proses belajar mengajar. Selanjutnya refleksi. Refleksi ini adalah data yang diperoleh dari hasil post-test siswa dan hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer akan dianalisis oleh peneliti. Kegiatan refleksi ini dilakukan dengan mengadakan diskusi dan analisis terkait dan kekurangan selama proses pembelajaran yang berlangsung.
Selanjutnya, tahapan penelitian siklus 2 dan seterusnya. Kegiatan pembelajaran pada siklus 2 dan seterusnya dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan penelitian. Pelaksanaan tahap siklus 2 dengan siklus 1 yaitu pelaksanaan tahapan siklus 2 dan siklus 1 itu sama sesuai dengan yang terjadi pada siklus pertama, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Selanjutnya, kriteria keberhasilan tindakan penelitian tindakan kelas terjadi. Peningkatan hasil belajar IPA dilihat dari segi keaktifan dalam mengikuti pembelajaran maupun hasil post-test setiap akhir siklus. Kriteria ketuntasan minimum atau KKM mata pelajaran IPA terpadu adalah 75. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, tes dan non-tes. Instrumen tes ini dapat berupa pembagian tugas berupa pertanyaan. Pertanyaan ini bisa berupa esai atau objektif. Yang kedua yaitu non-tes. Non-tes ini memiliki langkah-langkah yang dilakukan dalam instrumen non-tes. Yang pertama itu pengamatan atau observation. Pengamatan yang berlangsung untuk memperoleh hasil belajar dilakukan dengan memberikan lembar observasi. Selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung, observer melakukan kegiatan observasi dengan mengamati dan menilai apa yang terjadi selama kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang akan digunakan sebagai pendukung data-data hasil penelitian, seperti nama siswa, jumlah siswa, dan gambar berupa foto-foto kegiatan pembelajaran di kelas yang diperlukan dalam penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data ini merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Menurut Suprayoga, analisis data ini merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Pada penelitian ini terdapat dua cara atau teknik analisis pengambilan data, yaitu yang pertama yaitu analisis data kualitatif, yaitu tentang bagaimana aktivitas siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan mode pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan hasil belajar IPA. Yang kedua yaitu analisis data kuantitatif, yaitu tentang hasil belajar yang dicapai siswa setiap akhir siklus. Dalam analisis ini, peneliti ingin mengetahui peningkatan hasil belajar siswa melalui tes. Selanjutnya yaitu menghitung kriteria ketuntasan. Untuk menghitung kriteria ketuntasan menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghitung ketuntasan belajar siswa secara individu dengan menggunakan rumus P sama dengan S per N kali 100%, yang mana P ini merupakan presentasi ketuntasan belajar, S jumlah siswa yang mencapai tuntas belajar, N adalah jumlah total siswa. Yang kedua, menghitung nilai rata-rata hasil belajar siswa menggunakan rumus X sama dengan sigma XI per sigma N, yang mana X merupakan nilai rata-rata siswa, XI merupakan jumlah nilai yang diperoleh siswa, dan N merupakan jumlah siswa. Yang terakhir itu persentase ketuntasan klasikal dengan menggunakan rumus NP sama dengan R per SM dikali 100%, yang mana NP ini merupakan nilai persen yang dicari, R ini merupakan jumlah siswa yang tuntas, dan SM merupakan jumlah seluruh siswa. Baiklah, sekian dari hasil presentasi proposal penelitian saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.